Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Rafidah dari kelas 2A dengan NIM 12221000021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang permasalahan dalam pengembangan fisik motorik anak usia dini. Mungkin langsung saja kepada materinya. Yang pertama, pengertian perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik adalah bertumbuhnya atau adanya perubahan yang terjadi pada tubuh seseorang seperti yang bisa terlihat paling jelas adalah perubahan pada bentuk dan ukuran tubuh seseorang. Di sini bisa disimpulkan bahwa perubahan fisik itu adalah bertumbuhnya fisik pada diri seseorang. Jadi bertumbuhnya seperti bertumbuhnya tangan, bertumbuhnya kaki seperti itu. Jadi perkembangan fisik itu yang meliputi pertumbuhan bagian organ tubuh. Sedangkan perkembangan motorik atau motor development adalah perubahan yang terjadi secara progresif pada kontrol dan kemampuan untuk melakukan gerakan yang diperoleh melalui interaksi antara faktor kematangan, maturation, dan latihan atau pengalaman experience selama kehidupan yang dapat dilihat melalui perubahan atau pergerakan yang dilakukan. Di sini bisa dilihat bahwa perkembangan motorik adalah kemampuan suatu anak yang melakukan gerakan yang diperoleh melalui interaksi. Jadi itu sesuai interaksi atau faktor kontrol. Jadi motorik itu kontrolnya si anak gitu. Jadi motorik. Jadi perkembangan motorik sebagaimana si anak itu bisa mengontrol apa yang dia lakukan gitu, misalkan memegang, misalkan menendang, seperti itu motorik. Kemudian ada permasalahan pada anak usia dini. Pada dasarnya, jenis-jenis permasalahan anak usia dini itu salah satunya dari masalah fisik motorik. Beberapa permasalahan fisik yang dihadapi anak usia dini adalah masalah penglihatan, masalah pendengaran, masalah berbicara, atau berbahasa. Permasalahan motorik pada anak usia dini terdiri dari motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah keterampilan menggerakkan bagian tubuh yang berperan untuk mencapai keseimbangan yang mempengaruhi motorik halus. Permasalahan motorik kasar seperti si anak belum bisa menyeimbangkan bagian tubuhnya di usia yang seharusnya pada usia tersebut ia sudah tidak menggunakan bantuan. Misalkan seperti anak usia 2 tahun sampai 3 tahun ke atas itu belum bisa berjalan tanpa dibantu orang tua. Jadi masih harus dituntun sama orang tuanya teh. Nah, itu perlu kita perhatikan ya permasalahannya. Kenapa si anak itu belum bisa berjalan sendiri tanpa bantuan? Kemudian ada motorik halus. Motorik halus merupakan gerakan yang melibatkan otot kecil dan koordinasi antara mata dan tangan. Beberapa contoh gerakan motorik halus adalah seperti meraih benda, menggenggam, dan memindahkan barang dari tangan ke tangan yang lainnya. Contohnya seperti dalam bayi usia 4-6 bulan itu belum bisa menggenggam mainan dengan waktu yang lama. Jadi kan kalau misalkan bayi 4-6 bulan itu harusnya udah bisa menggenggam, sekedar menggenggam aja itu sudah bisa kita lihat perkembangannya. Karena emang rata-rata anak segitu harusnya sudah bisa menggenggam, minimal menggenggam gitu, atau memindahkan barang dari tangan ke tangan yang lainnya, seperti itu. Kemudian ada permasalahan fisik pada anak usia dini. Ada juga permasalahan fisik pada anak usia dini seperti obesitas, gangguan perkembangan berupa autisme, kelainan genetik seperti Down syndrome. Berikut adalah penjelasan beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ada obesitas. Merupakan lemak abnormal yang dapat mengganggu kesehatan. Obesitas pada anak usia dini dapat berdampak pada masalah fisik maupun psikis. Mungkin bisa kita sering lihat anak yang mengalami obesitas akan cenderung nyeri punggung, bagian bawah seperti pergerakannya yang lambat, sulit berjalan, dan seringnya cedera pada kaki karena harus menopang badannya yang berat, hingga mengakibatkan si fisik motorik kasarnya itu terganggu. Kemudian masalah psikisnya, anak mungkin akan
cenderung mendapat pandangan negatif oleh teman-temannya. Mungkin seperti yang bisa kita lihat, si anak itu kan berbeda dari anak yang lainnya ya, karena kelebihan yang badannya. Mungkin seringkali ada kasus pembulian oleh anak yang obesitas seperti itu. Anak obesitas cenderung tersingkir dalam permainan yang membutuhkan kekuatan fisik, seperti misalkan main bola. Nah, itu tuh main bola tuh kan merupakan kegiatan fisik motorik kasar karena menggunakan kaki dan berlari. Anak usia dini yang obesitas itu kadang tidak dilibatkan dalam hal tersebut karena obesitas cenderung bergerak lebih lamban dibanding anak seusianya. Kemudian ada gangguan perkembangan berupa autisme. Gangguan ini merupakan gangguan pada anak yang menyebabkan sulit dalam berbicara. Autisme merupakan salah satu gangguan yang terjadi pada motorik halus anak. Mungkin tidak hanya motorik halus, motorik kasar pun ia mungkin terganggu. Contoh kecil motorik halus seperti mungkin sebagian anak autisme itu tidak bisa menggenggam barang apapun dengan benar. Seperti yang sering kita lihat di media sosial maupun di dunia nyata di luar sana, rata-rata anak autisme itu tidak bisa menggenggam barang dengan benar seperti anak normal lainnya. Contoh motorik kasar seperti contoh kecilnya berdiri menggunakan 2 kaki. Mungkin berjalan. Anak autisme ini kebanyakan rata-rata tidak bisa berjalan dengan benar karena ada beberapa gangguan dalam perkembangan fisik motoriknya itu. Berlari saja tidak bisa anak autisme itu. Tapi mungkin ada beberapa anak autisme yang tidak terganggu fisik motoriknya, tapi terganggu dalam cara ia berpikirnya. Mungkin tidak bisa berinteraksi dalam memahami kondisi, tidak bisa, dan menunjukkan tindakan emosi yang berlebih atau tidak stabil anak autisme itu. Kemudian ada kelainan genetik seperti Down syndrome. Down syndrome adalah suatu kelainan genetik yang dibawa bayi sejak ia lahir dan terjadi selama masa embrio. Penyebabnya karena adanya kesalahan dalam pembelahan sel yang disebut non-disjunction embryo. Hal ini menyebabkan anak menjadi kurang sempurna sehingga mempengaruhi kemampuan perkembangan dan merusak kemampuan sel motorik pada tubuh. Mungkin seperti yang kita lihat ya di media sosial, di TikTok, ada anak yang Down syndrome itu cenderung mukanya tuh pada sama, yang matanya pada deket gitu. Terus ya bisa dibedakan lah anak Down syndrome dengan anak yang normal pada umumnya. Nah, ini disebabkan karena genetik dari ayah atau ibunya yang mempunyai keturunan tuh di atasnya ada, misalkan kakak si ibunya itu Down syndrome. Nah, bisa jadi turunan gitu ke anaknya. Nah, tetapi ada juga yang anak yang ibunya normal, ayahnya normal, tidak ada keturunan Down syndrome, tetapi anaknya Down syndrome. Itu disebabkan yang biasanya pembelahan sel bayi akan memiliki 46 kromosom, tetapi non-disjunction embryo menghasilkan salinan 3 kromosom 21 yang mengakibatkan bayi memiliki 47 kromosom. Bisa dilihat bahwa di sini bayi Down syndrome itu mempunyai kromosom yang berlebihan ya. Hal ini menyebabkan si anak menjadi kurang sempurna sehingga mempengaruhi kemampuan perkembangan dan merusak kemampuan sel motorik pada tubuh. Nah, mungkin saya ingin sedikit cerita pengalaman saya mengajar di suatu kampung dan bertemu dengan anak yang mengidap Down syndrome. Mungkin tidak semua anak yang Down syndrome itu kesulitan dalam fisik motoriknya, tapi mungkin agak terlambat seperti dari
yang seharusnya, agak terlambat dari yang seharusnya. Si anak itu bisa menggenggam, bisa berlari, bisa berjalan, tetapi dia kalau diajak ngobrol itu sama saya tuh gak nyambung. Bahkan jarinya itu, motorik halusnya itu bisa membentuk love face seperti ini. Kesimpulan yang bisa saya ambil pada masalah fisik motorik anak usia dini yang mengidap Down syndrome ini, mungkin perkembangan fisik motoriknya agak terlambat, tetapi ia akan mencapai target yang seharusnya anak usia normal sudah bisa melakukan hal tersebut. Seperti itu, mungkin agak terlambat ya anak Down syndrome ini. Dan anak yang mempunyai kelainan genetik ini bisa lebih cepat dalam menderita penyakit bawaan. Seperti anaknya punyai permasalahan kelainan dalam jantungnya. Ada yang harus si hidung itu pakai selang gitu untuk membantu pernapasannya. Seperti itu. Tapi ada juga penyakit yang orang tuanya tidak mempunyai penyakit itu, tetapi anaknya mempunyai penyakit tersebut gitu. Jadi cenderung akan lebih cepat menderita penyakit bawaan. Nah, cara mengatasi gangguan fisik motorik ini adalah dengan rajin melakukan terapi, karena Down syndrome tidak bisa ditangani apalagi disembuhkan. Mungkin bisa ya diterapi, itu mungkin si anaknya melakukan terapi jadi motoriknya itu bisa terlatih secara perlahan tapi pasti gitu ya. Kemudian kesimpulan, pada masa anak usia dini sudah mulai banyak bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Maka dari itu, permasalahan yang dihadapi anak usia dini harus kita perhatikan dan tangani seawal mungkin, agar kedepannya kita sudah mengetahui cara menangani anak dengan permasalahan yang ada pada usia mereka. Proses bimbingan dan arahan saat anak usia dini mengalami masalah bisa menjadi pengalaman yang berharga bagi anak dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan yang ada pada diri saya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di semester 3.